Hai, aku Corona. Aku itu virus. Aku paling suka main di tangan saat kalian usap muka, usap hidung, atau mata. Saat kalian bersin dan batuk, disitulah aku menyebar. Aku yang bikin banyak manusia sakit. Akhirnya, aku bikin kamu jadi demam dan banyak orang takut denganku. Tapi jangan khawatir, banyak juga kok manusia yang sembuh dariku. Nah, biar aku nggak nempel di kalian, ini caranya. Sering-sering cuci tangan ya kalian dengan sabun, makanya juga harus yang bergizi. Nah, kalau lagi batuk harus pakai masker. Yuk kita jaga semuanya, kita social distancing ya. Kita harus peduli sama dan kita harus sama-sama hentikan COVID-19. Kalau kalian mau tahu asal mulanya COVID-19 masuk ke Indonesia, cek video selanjutnya. Jadi, awal mula masuknya virus ini ke Indonesia yaitu ketika salah seorang warga asing Jepang yang tinggal di Malaysia berkunjung ke Indonesia untuk menemui sahabatnya di kota Depok. Pada tanggal 14 Februari 2020, mereka menghadiri acara dansa di salah satu klub di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. 2 hari kemudian, si orang Depok mengeluh batuk dan demam, sehingga dia memeriksakan diri ke rumah sakit tanpa dirawat inap. Sekitar 10 hari kemudian, sakitnya tidak sembuh-sembuh. Bahkan, dia juga mengeluh mulai sesak napas. Ibunya pun juga tertular sakit. Pemeriksaan sementara, mereka dinyatakan terkena bronkitis atau asma saja. Kemudian, seorang Jepang memberi kabar bahwa dirinya dinyatakan positif COVID-19 setelah tiba di Malaysia. Sehingga 2 warga Depok itu memeriksakan diri kembali ke rumah sakit. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata mereka juga dinyatakan positif COVID-19. Masih ada pembahasan pengetahuan tentang corona. Simak video selanjutnya. Oke. 2019 Strep and ZOV, or coronavirus, are a group of related viruses that cause disease in mammals and birds. And in humans, coronavirus cause respiratory tract infection that can range from mild to lethal. Virus ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di pasar tradisional seafood Wuhan, China. Di pasar tersebut ternyata tidak hanya dijual makanan-makanan laut atau seafood, tapi ditemukan juga binatang-binatang liar seperti landak, ular, dan kelelawar. Virus ini dinamakan juga sebagai zoonosis, yaitu antara manusia dan hewan. Virus ini susunannya adalah RNA, not DNA. Itulah sebabnya bermutasi 1000 kali lebih cepat. Dari kompas.com, ada kurang lebih 121 negara yang mengonfirmasi bahwa negaranya terinfeksi coronavirus. Di antaranya yaitu China, Japan, USA, and exactly Indonesia. And then, next. Apa yang akan terjadi pada tubuh Anda jika Anda positif terinfeksi COVID-19? Jika seseorang positif terinfeksi COVID-19, orang ini akan mengalami gejala klinis seperti batuk, flu, demam, atau sesak nafas 2-14 hari setelah orang ini terkena virus corona. Laman Center for Disease Control and Prevention menunjukkan bahwa dibutuhkan 2-14 hari untuk menunjukkan orang tersebut mengalami virus corona. Al Jazeera juga menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu rata-rata 2-14 hari untuk orang ini membuktikan bahwa benar-benar orang ini itu mengalami positif corona. Namun beberapa orang juga hanya membawa tetapi tidak menunjukkan gejala apapun. Nah, di video berikutnya Anda akan mengetahui fakta-fakta corona. Mari kita simak. Berikut ini merupakan beberapa fakta mengenai virus COVID-19. Yang pertama, terjadinya panic buying. Yang kedua, menurut data dari Kemkes pada 9 April 2020 menyatakan bahwa jumlah pasien yang telah terkena virus tersebut telah mencapai 3.293 orang, dengan jumlah pasien yang meninggal mencapai 280 orang, dan pasien yang sembuh telah mencapai 252 orang. Yang ketiga,
PSBB telah diberlakukan di Jakarta. Tetapi, kalian tidak usah khawatir. Mau tahu bagaimana cara pencegahannya? Simak video berikutnya. Dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya tentang COVID-19, kita dapat membayangkan seberapa buruknya dampak yang dapat diakibatkan oleh COVID-19. Walaupun menurut WHO tingkat kematian oleh COVID-19 hanya sekitar 3,4%, namun dampak bagi lini kehidupan lainnya seperti ekonomi akan sangat buruk. Jadi, sebagai warga masyarakat yang baik, marilah kita hentikan pandemi ini. Marilah kita basmi penyebaran pandemi ini dengan cara taati anjuran pemerintah, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan tetap berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.